kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Fatajibu hadhil furud. Kita lanjutkan masih berkenaan dengan waktu-waktu sholat yang 5. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, fatajibu mongko wajib apa ma'rifatu awqati hadhil furudi, ngaweruhi pira-pira waktune pira-pira salat fardu iki al khamsati kang 5. Wa yajibulan wajib apa iqa'uha numibaaken hadhil furud fi awqatiha ing dalam waktune hadhil furud ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam yakhruju metu bihi kelawan muslim sapa al kafiru wong kang kafir al asliyu kang asli. Fala tajibu mongko ora wajib alaihi ing atase al kafirul asli fala tajibu mongko ora wajib apa salat alaihi ing atase al kafirul asli wujuba mutalabatin kelawan wajib den tuntut fit dunya ing dalam dunya balighin kang baligh yakhruju metu bihi kelawan baligh sapa man wong kana kang ana sapa man iku dunal bulughi durung baligh aqilan tur kang berakal ai ghairil majnuni tegese saliyane wong kang gendeng gila tahirin tur kang suci ai ghairil haidhi tegese saliyane wadon kang haid wan nufasai lan wadon kang nifas fayahrumu mongko haram apa taqdimuha dingenaken hadhil furud ala waqtiha ing atase waktune hadhil furud li ghairi uzrin krana tanpa ana uzur. Faman mongko utahi sapane wong iku qaddamaha dingenaken hadhil furud bila uzrin kelawan tanpa ana uzur lam tasihha mongko ora sah apa salatuhu salate man. Wa yahrumu lan haram alaihi ing atase wong atau mukallaf ing atase muslim dan seterusnya tadi aqilan tahirin aidan halimalih apa takhiruha ngakhiraken hadhil furud anhu sangking waktiha ay anil wakti tegese sangking waktu li ghairi uzrin krana tanpa ana uzur. Faman mongko utahe sapane wong iku akharaha ngakhiraken sapa man ing hadhil furud asallaha asa mongko wis nglakoni maksiat sapa wong Allah ing Allah bidzalika kelawan mangkono akharaha ma'asihhati sholati sartane sae salat. Wa amma idza kana lan anapun tatkalane ana apa at-ta'khiru ngakhiraken salat iku li uzrin krana ana uzur kasafarin kaya lelungan wa nahwihi lan padane safar fala isma mongko ora ana dosa iku maujud fi dzalika ing dalem mangkono at-ta'khir. Sampai di sini. Hadirin rahimakumullah. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang waktu-waktu sholat yang 5, baik permulaannya maupun akhirnya masing-masing insyaallah kita sudah memahaminya. Nah, sekarang sholat 5 waktu itu siapa yang wajib untuk melaksanakannya? Siapa yang wajib untuk
melaksanakan sholat 5 waktu. Telah kita jelaskan sebelumnya bahwa sholat yang diwajibkan itu ada 5. Sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, selain 5 itu tidak wajib. Nah, pertanyaannya sekarang, siapa yang wajib untuk mengerjakan sholat 5 waktu tersebut? Mu'allif rahimahullah mengatakan yang wajib untuk melaksanakan sholat 5 waktu tersebut adalah kulli muslimin balighin aqilin tahirin. Jadi yang wajib untuk melaksanakan sholat 5 waktu, dia adalah orang Islam. Kriteria yang pertama adalah seorang muslim. Maka orang kafir asli, kafir itu ada kalanya kafir asli, ada kalanya kafir murtad. Kafir asli itu orang yang memang dia nggak pernah muslim. Dia memang terlahir dari keluarga non muslim, sehingga dia juga dihukumi sebagai non muslim, dia kafir. Dia disebut kafir. Misalnya dia Yahudi, Nasrani, dia tidak memeluk agama Islam dari awal, dari kedua orang tuanya. Maka dia disebut sebagai kafir asli. Kalau kafir murtad, dia pernah muslim, tetapi dia kemudian jatuh kepada kekufuran, jatuh kepada riddah, baik itu kufur keyakinan, atau kufur perbuatan, atau kufur ucapan. Maka hukumnya dia kafir murtad. Nah, orang yang wajib melaksanakan sholat itu adalah orang muslim. Kalau orang kafir asli, dia tidak wajib untuk melaksanakan sholat. Apa maksudnya tidak wajib? Artinya tidak wajib untuk dituntut di dunia ini untuk melaksanakan sholat. Tidak dikatakan kepada orang yang kafir asli, kamu sholatlah. Tidak dikatakan seperti itu. Jangan dikatakan kepada misalnya orang non-muslim, orang Nasrani misalnya, atau orang Hindu, kemudian kita bilang kamu sholatlah. Nah, jangan diucapkan seperti itu. Kenapa? Karena orang kafir asli, dia tidak wajib untuk diminta atau dituntut mengerjakan sholat di dunia ini. Meskipun nanti di akhirat, orang kafir asli ini, mereka juga diazab karena meninggalkan sholat. Jadi di akhirat mereka diazab karena meninggalkan sholat. Di dunia tidak diminta untuk sholat, di akhirat dia diazab karena meninggalkan sholat. Apabila orang kafir asli ini sholat di dunia, sholatnya juga nggak sah, karena dia bukan muslim. Jadi maju kena, mundur kena. Maju kena, mundur kena. Sholat juga dianggap tidak sholat. Tidak sholat nanti diazab karena dia tidak sholat. Sholat pun dia tetap diazab karena tidak sholat, karena dia memang dia sholatnya orang yang kafir tidak sah. La tasihhul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Ibadah itu enggak sah kalau dilakukan oleh orang yang kafir, orang yang enggak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Makanya di dalam Al-Quran menceritakan tentang penduduk neraka, dikatakan ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Ditanya orang-orang kafir ini di dalam neraka, ditanya apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka? Mereka mengatakan dulu kami tidak mengerjakan sholat. Nah, artinya apa? Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa orang kafir meskipun di dunia itu tidak dikatakan kepadanya sholatlah,
Dia tidak dituntut untuk mengerjakan sholat, tetapi mereka akan diazab karena tidak mengerjakan sholat. Lalu dikatakan apa? Dituntut apa? Dari orang kafir. Dituntut untuk masuk ke dalam agama Islam. Kalau orang kafir itu bukan dikatakan kamu sholatlah, tetapi dikatakan kamu masuklah ke dalam Islam. Aslim, masuklah ke dalam agama Islam. Dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jika dia sudah masuk ke dalam agama Islam, baru dikatakan kepada dia sholatlah. Kalau dia masih kafir, maka tidak dikatakan sholatlah, tetapi dikatakan masuklah kamu ke dalam Islam, yaitu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah masuk Islam, baru dikatakan sholatlah. Ini maksudnya sholat 5 waktu tidak wajib bagi orang kafir asli, artinya tidak wajib untuk diminta sholat di dunia. Tapi nanti di akhirat orang kafir ini dia bertambah azabnya disebabkan dia tidak mengerjakan sholat. Karena orang kafir itu azabnya itu apa? Azabnya itu bertingkat-tingkat, tidak satu tingkat. Dengan seseorang itu kufur, mati dalam keadaan kafir, maka dia sudah berada di dalam neraka yang paling dasar. Dengan dia mati sebagai seorang kafir, maka tempat dia adalah dasar neraka jahanam. Nah, kalau orang kafir ini melakukan maksiat-maksiat, dia minum khamr, dia berjudi, maka azabnya tambah. Kalau dia meninggalkan sholat, dia meninggalkan puasa, maka azabnya tambah. Kalau dia melakukan kebaikan, nggak dinilai kebaikan. Maka nggak ada pengurangan azab bagi orang yang kafir. Karena orang kafir, dia tidak memiliki bagian dari kebaikan yang dilakukannya di dunia. Maka azabnya bertambah-tambah. Karena ada orang kafir, tapi zahirnya itu dia suka memberi, dia suka bersedekah, dia suka menyumbang misalnya. Maka kebaikan itu tidak dinilai kebaikan, nggak ada pahalanya. Tidak ada pahalanya. Tetapi kebaikan itu telah dibalas oleh Allah di dunia dengan dia dikasih kesehatan, dia dikasih makan, dia dikasih minum. Itu sudah merupakan balasan yang lebih dari apa yang dia lakukan, kebaikan yang dia lakukan di dunia. Wa ammal kafiru fayut'amu bihasanatihi fid dunya. Sedangkan orang kafir maka dia diberi makan dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukannya di dunia. Fa idza afdha ilal akhirah falaysa lahu minha nasib. Ketika nanti sudah sampai di akhirat, maka orang kafir tidak memiliki bagian dari kebaikan yang dilakukannya itu sedikit pun, karena sudah dibalas di dunia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kafir kalau dia misalnya lugu, kafir tapi lugu misalnya, enggak pernah minum khamr, enggak pernah berjudi, misalnya enggak pernah berzina, maka dia tempatnya tetap di dasar neraka jahanam, azabnya tetap sangat berat sekali karena azab yang paling berat adalah azab kekufurannya. Tetapi dia enggak mendapatkan tambahan dosa atau tambahan azab karena berjudi, karena minum khamr dan seterusnya. Tapi kalau orang kafir itu melakukan maksiat-maksiat seperti minum khamr dan seterusnya, maka itu akan menambah beratnya azab dia di dalam neraka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang yang kafir murtad? Orang yang kafir murtad, dia memang kalau dia sholat, dia tidak sah.
Misalnya ada seseorang muslim, kemudian dia meyakini dalam hatinya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu serupa dengan makhluk, bertempat di suatu tempat. Nah, maka dia telah jatuh pada riddah keyakinan. Dia jatuh pada riddah keyakinan, saat itu dia menjadi murtad. Di sini kalau dia sholat, sholatnya nggak sah. Kalau dia misalnya nanti masuk kembali ke dalam agama Islam, maka dia wajib mengqadha sholat yang selama dia murtad. Misalnya hari ini dia murtad, belum sholat isya, dia sudah murtad, jatuh kepada riddah. Kemudian dia masuk Islam lagi, mengucapkan 2 kalimat syahadat setelah 1 minggu, malam Selasa depan. Dia baru mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk ke dalam agama Islam. Maka sholat 5 waktu selama 1 minggu wajib diqadha. Meskipun dia zahirnya mungkin sholat, tetapi nggak sah sholatnya. Dia harus mengqadha sholat selama 1 minggu karena karena dia riddah, jatuh kepada riddah dalam masa 1 minggu. Beda dengan kafir asli tadi. Kalau kafir asli misalnya dari mulai balik dia masih kafir. Umur 50 tahun dia baru masuk ke dalam agama Islam. Maka apakah dia wajib mengqadha sholat? Tidak. Nah, dia tidak wajib mengqadha sholat mulai dari balik, enggak. Al-Islamu yajubbu ma qablahu. Islam itu sudah menutup apa yang sudah lewat. Sudah dengan dia masuk Islam, maka apa yang dia lakukan sebelumnya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia membuka lembaran baru dalam Islam. Itu kalau kafir asli. Kalau kafir murtad, maka dia harus mengqadha. Kalau murtadnya 1 tahun, maka sholat 1 tahun harus diqadha. Itu yang menunjukkan buruknya riddah. Dan kita sudah bahas sebelumnya bahwa riddah itu dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, ar-riddatu afhasyu anwa'il kufri. Riddah itu adalah jenis kekufuran yang paling buruk. Kenapa? Di antaranya ini bahwa orang yang murtad setelah dia masuk ke dalam agama Islam, maka sholat selama dia di masa riddah, dia harus mengqadha seluruhnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama yang wajib untuk sholat 5 waktu, dia adalah muslim. Muslim yang bagaimana? Balighin. Muslim yang sudah balik. Kalau muslim yang belum balik, dia tidak wajib untuk mengerjakan sholat. Nah, sudah sering kita jelaskan kapan seorang laki-laki dikatakan dia sudah balik. Jika sudah terdapat salah satu dari 2 perkara. Yang pertama, dia sudah mengeluarkan mani atau umurnya sudah 15 tahun Hijriyah. Umurnya belum 15 tahun Hijriyah, tapi sudah mimpi basah, sudah mengeluarkan mani, maka dia sudah balik. Umurnya sudah 15 tahun Hijriyah, tapi dia belum mimpi basah, belum mengeluarkan mani, maka dia sudah balik. Nah, salah satu dari 2 ini ada pada seorang laki-laki, maka dikatakan dia sudah baligh. Bukan penentunya itu sunat. Karena ada sebagian orang kampung, masyarakat, kalau sudah sunat berarti sudah balik. Nah, kalau sunatnya masih kecil gimana? Masa sudah balik? Jadi batasannya bukan sunat khitan, itu bukan. Tetapi batasannya salah satu dari 2. Kalau dia sudah bermimpi basah, meskipun masih umur 11 tahun, 12 tahun, tapi sudah mimpi basah, sudah mengeluarkan mani, maka anak itu sudah balik. Atau umurnya sudah 15 tahun Hijriyah. Kalau perempuan, itu baliknya dengan salah satu dari 3.
Salah satu dari 3. Yang 2 sama dengan laki-laki, yaitu mengeluarkan mani, umurnya 15 tahun Hijriah. Yang ketiga yaitu mengeluarkan darah haid. Kalau dia sudah umur 9 tahun kemudian mengeluarkan darah haid, maka dia sudah balik. Atau dia misalnya umur 10 tahun kemudian dia mengeluarkan mani meskipun belum haid, maka dia balighah, balik. Umur 15 tahun Hijriah, meskipun dia belum haid, belum mengeluarkan mani misalnya, jika ada, maka dikatakan dia juga sudah balik. Salah satu, bukan 3-tiganya, salah satu dari 3 tanda ini. Itu tandanya seorang perempuan balik. Nah, kalau laki-laki atau perempuan sudah balik, maka dia wajib untuk mengerjakan sholat. Kalau sebelum itu, maka dia tidak wajib menjalankan sholat. Hanya saja walinya, orang tuanya, bapaknya, atau ibunya, atau mbahnya, ini wajib memerintahkan anak itu melaksanakan sholat di saat anak itu berumur 7 tahun Hijriah dan sudah mumayyiz. Nah, jadi anaknya sendiri itu nggak wajib sholat. Misalnya anak kita umur 8 tahun. Umur 7 tahun misalnya sudah mumayyiz. Kemudian maka kita wajib menyuruh dia sholat, mengatakan sholatlah. Tapi kalau anak itu nggak sholat, apakah anak itu berdosa? Tidak. Anak itu nggak berdosa karena sebenarnya anak itu tidak wajib sholat. Anak itu umur 10 tahun tapi belum balik. 10 tahun dia belum mimpi basah, atau kalau perempuan dia belum haid, belum mimpi basah, maka dia belum balik. Kalau kita suruh sholatlah, kemudian dia nggak sholat, apakah anak itu berdosa? Tidak berdosa. Kenapa? Karena orang yang wajib melaksanakan sholat adalah seorang muslim yang sudah baligh. Hanya saja kita diperintahkan menyuruh anak itu untuk sholat itu dalam rangka mendidik, membiasakan anak itu melaksanakan sholat sejak kecil, sejak berumur 7 tahun Hijriah. Nah, agar nanti ketika dia balik, dia sudah terbiasa untuk menjalankan sholat. Karena kalau nggak seperti itu, ya seperti yang terjadi pada anak-anak zaman sekarang. Dia kadang sudah SMA, belum terbiasa sholat. Dia sudah SMP, belum terbiasa sholat. Bahkan sudah kuliah, belum terbiasa sholat. Sholatnya harus diobrak-obrak, harus disuruh-suruh. Padahal sholat adalah kewajiban. Sholat subuh harus dimarah-marahi dulu, padahal sudah dewasa. Sholat 5 waktu, kalau nggak disuruh nggak sholat. Ini keteledoran dari kedua orang tuanya, tidak dididiknya sejak kecil. Semestinya umur 7 tahun Hijriah sudah disuruh sholatlah. Bukan hanya disuruh, diajari sholat. Nanti 10 tahun, kok dia disuruh sholat kok nggak mau, dipukul. Dengan pukulan yang mendidik, agar anak itu betul-betul terbiasa menjalankan sholat. Sholat itu sudah hal yang biasa dia lakukan. Ketika balik, nggak ada satupun sholat yang dia tinggalkan, karena dia sudah terbiasa menjalankan sholat. Karena sholat ini kalau nggak terbiasa menjalankannya, itu akan terasa berat. Jangankan bagi anak muda, bagi orang tua saja akan berat. Sholat kalau nggak terbiasa. Padahal sholat itu seperti yang kemarin kita jelaskan, nggak membutuhkan waktu lama. Sholat paling 5 menit, sudah dengan wiridnya lagi 10 menit, 5 menit. Sebentar saja. Dan mudah, tidak sulit. Tetapi bagi orang yang belum terbiasa,
itu sangat berat sekali. Sangat berat sekali. Tapi bagi orang yang biasa, dia nggak sholat, maka seperti ada kehilangan. Misalnya panjenengan belum sholat isya, kemudian tidur, pasti bangun-bangun aja. Belum sholat isya, jam 10 bangun, masih jam 10, jam 11. Nggak bisa tidur dengan nyenyak. Kenapa? Karena ada kewajiban yang belum kita jalankan. Tapi bagi mereka yang nggak biasa sholat, udah langsung aja. Nggak ingat apa-apa, langsung tidur sampai pagi. Dia tidak merasa ada dosa ketika meninggalkan sholat. Itulah pentingnya Pak, pendidikan. Jadi di sini memang sholat itu wajib bagi seorang muslim yang balik. Tapi ketika anak sudah berumur 7 tahun mumayyiz, wajib bagi walinya untuk memerintahkan dia mengerjakan sholat. Kemudian yang berikutnya balighin akilin, yaitu orang yang berakal. Orang gila tidak wajib sholat. Biar ada bedanya kita dengan orang gila, maka kita harus sholat. Kalau orang gila nggak sholat ya dimaklumi. Biasanya ada orang gila yang biasa lewat di jalan itu, dia nggak sholat, dia nggak berdosa. Dia nggak berdosa. Orang gila nggak sholat zuhur, nggak sholat asar, nggak sholat maghrib, nggak sholat apa-apa, dia nggak berdosa. Asal gilanya betulan, bukan gila-gilaan ya. Atau pura-pura gila. Jadi gila itu artinya hilang akalnya, hilang akalnya, bukan hilang otaknya, hilang akalnya. Orang yang gila, dia bukan mukallaf, dia tidak wajib untuk menjalankan sholat, tidak wajib menjalankan syariat Islam, bahkan dia tidak wajib untuk melaksanakan semua kewajiban. Dia tidak berdosa apabila dia meninggalkan kewajiban-kewajiban. Nah, kita semuanya yang di sini semuanya waras, nggak ada yang gila. Maka kita semuanya wajib untuk sholat. Nah, wajib kita muslim, kita balik, kita juga berakal, waras semuanya, maka kita berkewajiban untuk menjalankan sholat. Tohirin. Nah, kemudian yang keempat adalah tohirin, suci. Yang dimaksud adalah bukan perempuan yang haid atau nifas. Itu maksud yang dimaksud suci. Bukan artinya suci itu suci dari hadas kecil dan hadas besar, bukan itu. Kalau kita tidak suci dari hadas ya wudu atau mandi kalau hadasnya hadas besar. Kalau kita nggak suci dari najis ya kita hilangkan najisnya. Kemudian kita menjalankan sholat. Nah, tapi yang dimaksud suci di sini artinya dia bukan perempuan yang haid dan nifas. Karena perempuan yang haid dan nifas dia memang haram untuk menjalankan sholat. Kalau dia sholat malah berdosa. Nah, di sini apa? Dan nggak bisa disucikan sebelum berhenti darahnya. Nah, sehingga dia harus menunggu darah haidnya berhenti untuk kemudian dia mandi dari haid dan kemudian menjalankan sholat. Demikian juga orang yang nifas. Orang yang nifas juga nggak bisa dia mensucikannya di saat darah nifasnya keluar. Dia harus menunggu darah nifasnya berhenti, baru kemudian dia mandi dari nifas, kemudian baru menjalankan sholat. Hanya saja dalam masalah sholat ini beda dengan puasa. Kalau sholat tidak wajib diqadha. Seorang perempuan yang haid sehingga dia tidak menjalankan sholat 5 waktu, dia tidak wajib untuk mengqadha sholatnya setelah berhentinya darah haid.
Tapi kalau puasa maka dia wajib mengqadha. Misalnya puasa dia haid selama 1 minggu sehingga tidak puasa 1 minggu. Maka setelah hari raya nanti dia berkewajiban untuk mengqadha, mengganti puasa yang ditinggalkannya ketika dia haid. Jadi beda antara sholat dan puasa. Kalau sholat tidak wajib diqadha oleh perempuan yang haid, sementara kalau puasa itu wajib diqadha. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya fayahrumu taqdimuha ala waqtiha. Jadi wajib sholat 5 waktu itu diletakkan atau dilaksanakan tepat pada waktunya. Sholat zuhur itu wajib dilaksanakan di waktu zuhur. Sholat asar itu wajib dilaksanakan di waktu asar. Sholat maghrib itu wajib dilaksanakan di waktu maghrib. Demikian juga seterusnya seperti yang sudah kita jelaskan. Misalnya sholat zuhur, maka wajib dilaksanakan di waktu zuhur, yaitu mulai dari mulai dari tergelincirnya matahari ke arah barat sampai bayangan suatu benda sama ukurannya dengan bendanya ditambah bayangan istiwa. Maka di situ adalah waktu sholat zuhur, apakah di awal waktu atau di tengah waktu atau di akhir waktu, maka itu di masa itu namanya waktu zuhur. Disitulah orang wajib mengerjakan sholat zuhur. Jadi mulai matahari misalnya begitu dia bergeser ke arah barat, udah kita bisa melaksanakan sholat zuhur. Sampai kapan? Sampai bayangan suatu benda sama ukurannya dengan bendanya ditambah bayangan istiwa. Nah, selama bayangan suatu benda belum sama ukurannya dengan bendanya plus bayangan istiwa, seseorang masih bisa melaksanakan sholat zuhur. Bisa dipahami? Nah, tidak disyaratkan harus di awal waktu, bisa di awal waktu, bisa di tengah waktu, bisa di akhir waktu. Demikian juga sholat asar harus dilaksanakan di waktu asar, mulai dari habisnya waktu zuhur sampai tenggelamnya matahari. Selama matahari belum tenggelam, seluruh lingkaran matahari belum tenggelam, maka seseorang masih bisa melaksanakan sholat asar. Nah, itu yang dimaksud di sini, wajib untuk melaksanakan sholat 5 waktu itu pada waktunya, tepat pada waktunya. Hanya saja nanti dalam kitab yang lebih besar itu akan dijelaskan bahwa waktu sholat itu ada pembagiannya. Ada waktu yang afdol. Pada umumnya waktu yang utama itu di awal waktu. Itu waktu yang lebih utama. Ada kalanya waktu ikhtiyar dan seterusnya. Nah, itu ada waktu yang makruh, ada waktu yang haram. Itu ada rinciannya. Tetapi di sini secara global bahwasanya sholat 5 waktu itu wajib kita kerjakan pada waktunya. Baik itu di awal waktu, di tengah waktu, maupun di akhir waktu. Misalnya sholat zuhur, dari mulai tergelincirnya matahari. Misalnya di sini jam berapa? Sholat zuhur kadang, kalau sekarang jam berapa? Jam 12 kurang, ya, jam 12 kurang sedikit itu sudah masuk waktu zuhur. Nah, berarti sholat zuhur jam 12 di sini, di Kediri ini, itu sudah bisa.
Jam 1 bayangan suatu benda sudah sama atau belum dengan bendanya? Belum, berarti masih bisa sholat zuhur jam 1. Jam 2 bayangan suatu benda sudah sama belum dengan bendanya? Pas bayangan istiwa. Belum, berarti masih bisa sholat zuhur. Begitu seterusnya. Jadi sholat 5 waktu ini wajib dijalankan tepat pada waktunya. Tepat itu artinya di dalam waktunya. Di dalam waktunya. Tetapi yang lebih utama itu adalah di awal waktu. Di awal waktu. Ketika waktu sudah masuk, maka bersegera untuk menjalankan sholat, itu yang lebih utama. Hadirin rahimakumullah, haram hukumnya melaksanakan sholat mendahului dari waktunya. Artinya dia menjalankan sholat sebelum masuk waktunya tanpa ada uzur. Dia sholat zuhur sebelum masuk waktu zuhur. Masih jam 10 sudah usolli fardhu zuhri. Nah, saking semangatnya. Saking semangatnya sholat, nunggu kok nggak sholat. Akhirnya sholat duluan jam 10. Nggak sah. Nggak sah. Haram hukumnya sholat sebelum masuk waktunya. Nggak boleh sholat asar di waktu zuhur, nggak boleh sholat maghrib di waktu asar, tidak boleh sholat isya di waktu maghrib, nggak boleh sholat subuh di waktu isya, tidak boleh, haram hukumnya, dan tidak sah sholatnya, haram hukumnya dan tidak sah sholatnya. Tapi itu jika nggak ada uzur. Jika ada uzur, maka dibolehkan. Boleh sholat asar di waktu zuhur, boleh. Namanya jamak takdim. Boleh sholat isya di waktu maghrib. Namanya jamak takdim. Itu jika ada uzur. Misalnya dia bepergian jauh. Bepergian yang lebih dari dua marhalah, maka dia boleh untuk menjamak sholat. Dijamak dan juga boleh dikosor. Tapi itu bukan pembahasan kita. Pembahasan yang ini adalah dijamak. Dijamak itu dengan dikumpulkan pelaksanaan sholat tidak pada waktunya. Kalau diajukan dari waktunya namanya jamak takdim. Kalau diakhirkan dari waktunya namanya jamak takhir. Hanya saja sudah ada paketnya. Paketnya zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Bukan maghrib sama asar di jamak takdim. Sholat maghrib di waktu asar. Atau sholat asar di waktu maghrib, enggak. Tetapi sudah ada pasangannya, zuhur sama asar atau maghrib sama isya, itu jamak. Kalau dilaksanakan di waktu asar dilakukan di waktu zuhur namanya jamak takdim. Kalau sholat zuhur dilaksanakan di waktu asar namanya jamak takhir. Kalau sholat maghribnya dilaksanakan di waktu isya, namanya jamak takhir. Kalau sholat isya dilaksanakan di waktu maghrib, itu namanya jamak takdim. Kalau seseorang bepergian jauh, lebih dari kira-kira 84 km, maka dia di sini boleh untuk menjamak sholat. Misalnya kita ke Surabaya, atau kita ke Jakarta, dari Kediri ke Surabaya. Masuk Surabaya itu sudah 100 km dari sini. Nah, maka kita boleh menjamak sholat. Misalnya kita berangkat jam 7. Nah, jam 7 pagi ke Surabaya.
Nanti di Surabaya sholat zuhur sekalian sholat asar boleh, atau istirahat dulu lah, nanti sholat zuhurnya sama asar boleh. Boleh dijamak takdim atau dijamak takhir. Misalnya kita ke Jakarta naik kereta api atau naik bis misalnya, berangkatnya jam 10 pagi. Nanti bisnya jalan waktu zuhur nggak berhenti, nggak apa-apa nggak berhenti. Nanti di waktu asar pasti dia berhenti. Maka di waktu asar kita waktu zuhur, masuk waktu zuhur, kita niat dalam hati, nanti saya sholat zuhurnya saya jamak di waktu asar. Begitu bisnya berhenti di waktu asar, kita sholat zuhur plus sholat asar. Ini kan sholat zuhur dikerjakan di waktu asar. Diakhirkan, namanya jamak takhir. Atau berangkatnya jam 8 pagi misalnya naik bis, berhentinya bisnya di rumah makan jam 2 siang, jam 2 berhenti di rumah makan misalnya, maka kita sholat zuhur ditambah sholat asar, namanya jamak takdim. Karena nanti kalau sudah jam 2 berhenti, ini mesti berhentinya lagi maghrib, nanti nggak ada waktu untuk sholat asarnya, maka dijamak takdim. Kita sholat zuhur karena masih jam 2 masih zuhur, maka kita sholat zuhur. Di saat sholat pertama dalam hati kita niat nanti akan saya jamak dengan asar. Asarnya ditakdim, dimajukan pelaksanaannya di waktu zuhur. Jadi nggak ada alasan orang bepergian nggak sholat, karena banyak sekali orang itu bepergian jauh ke Jakarta, ke Surabaya, dia nggak sholat. Yang sholat bisa dihitung jari. Kalau kita misalnya naik bis ke Jakarta atau naik bis ke Sumatera misalnya, yang sholat bisa dihitung jari. Maksudnya sedikit, yang sholat itu sedikit. Karena mereka memang gak takut mungkin, atau gak takut dosa, atau mungkin mereka gak paham bagaimana melaksanakan sholat dalam perjalanan. Sholat dalam perjalanan kita manfaatkan untuk itu. Untuk apa? Untuk dengan manfaatkan ada jamak, sholat jamak. Kalau pengen cepat lagi qashar, jamak plus qashar. Qashar itu diringkas, yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Sholat zuhur yang harusnya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Sholat asar yang harusnya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Sholat isya yang harusnya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Itu namanya qashar. Kalau jamak itu mengumpulkan pelaksanaan sholat di satu waktu. 2 sholat dilaksanakan di satu waktu. Kalau di depan namanya takdim, kalau di akhir namanya takhir. Kalau qashar meringkas bilangan rakaat, yang 4 menjadi 2. Kalau yang 3 nggak bisa, tetap 3. Yang 2 rakaat subuh juga nggak bisa diringkas jadi 1, tetap 2. Itu apa? Namanya qashar. Itu bisa dilaksanakan, nggak ada alasan orang bepergian nggak bisa sholat. Karena bis itu pasti berhenti di antara waktu-waktu sholat. Di antara waktu-waktu sholat, karena sopirnya juga butuh ke toilet, sopirnya juga butuh ke makan di rumah makan. Apa kuat sopirnya kalau terus menerus dia nyopir tanpa berhenti. Di antara waktu-waktu sholat mereka pasti berhenti. Kalau enggak waktu zuhur, waktu asar pasti ada berhentinya.
Kalau nggak maghrib, isya pasti ada berhentinya. Kadang bis berhenti jam 2 malam, masih isya. Bisa dijamak maghrib sama isya. Kadang dia berhenti jam menjelang maghrib. Dia berhenti bisnya menjelang maghrib. Masih asar, bisa asar sama zuhur tadi sholat. Begitu istirahat, maghrib sholat sekalian, maghrib sama isya. Nah, semuanya bisa dilakukan, bisa dilaksanakan. Meskipun sopirnya nggak sholat juga, tapi mereka kan butuh apa? Butuh makan, butuh minum, mereka butuh toilet untuk berhenti, sehingga itu kita manfaatkan untuk menjalankan sholat. Hadirin rahimakumullah. Nah, karena banyak orang yang imannya lemah. Nah, kadang Pak sopir itu kalau kita subuh kita minta berhenti untuk sholat, kadang nggak dikasih. Maka kita ngomong aja, Pak sopir saya kebelet, gitu aja. Kalau kebelet malah boleh, malah diberhentikan. Saya mau ke toilet malah diberhentikan. Kalau mau sholat nggak diberhentikan. Tapi kalau mau ke toilet diberhentikan karena takut nanti keluar di bis. Jadi itu anehnya ya, anehnya zaman sekarang karena orang nggak paham. Semestinya waktu subuh itu diberikan waktu, diberikan waktu kepada penumpang untuk bisa sholat. Karena yang sulit itu subuh. Kalau maghrib, isya di perjalanan mudah dengan jamak tadi. Kalau zuhur, asar itu mudah ada jamak. Tapi kalau subuh nggak bisa dijamak dengan duha, nggak bisa. Nggak bisa dijamak dengan duha, nggak bisa dengan dijamak dengan isya. Nah, sehingga dia harus tepat waktu. Maka kalau naik bis ya mau nggak mau kita minta tolong kepada Pak sopir, tolong berhenti dulu. Nah, saya mau sholat. Nah, kalau nggak mau ya itu saya mau ke kamar mandi. Nah, biasanya mau kalau seperti itu. Tapi ada sebagian bis yang memang oleh perusahaannya itu disuruh untuk memberikan waktu sholat subuh. Sopirnya bilang sholat. Tapi sopirnya nggak sholat. Nah, itu ada yang seperti itu. Nah, ini kasihan orang-orang yang seperti itu. Padahal sholat itu adalah kewajiban yang paling utama. Seperti yang kemarin sudah kita jelaskan. Ini nanti yang akan dihisab. Nah, kita harus paham bagaimana cara menjalankan sholat dalam bepergian. Yaitu tentang masalah sholat jamak dan juga sholat qashar. Tapi tetap kita harus tahu arah kiblat yang benar, karena menghadap kiblat adalah syarat sah dari sholat. Jangan mentang-mentang dalam perjalanan kemudian asal menghadap saja ketika sholat. Apalagi di terminal, apalagi di rumah makan, itu banyak yang ngawur, kiblatnya itu ngawur, dikasih panah tetapi nggak pas. Nah, maka kita harus bisa berijtihad untuk mengetahui arah kiblat. Nanti akan kita terangkan dalam pelajaran berikutnya tentang syarat sah sholat, yaitu menghadap kiblat. Bagaimana tata caranya kita untuk bisa menghadap kiblat biar nggak ngawur. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada prinsipnya mendahulukan pelaksanaan sholat dari waktunya nggak boleh, haram. Mengakhirkan pelaksanaan sholat dari waktunya haram. Kalau nggak bepergian atau karena sakit, seseorang nggak boleh. Harus zuhur ya di waktu zuhur, asar ya di waktu asar, maghrib di waktu maghrib, dan begitu seterusnya. Tapi kalau ada uzur karena bepergian, maka baru boleh seseorang untuk melaksanakan sholat sebelum masuk waktunya atau setelah habis waktunya, yaitu dengan jamak tadi, jamak takdim atau jamak takhir. Nah, kalau seseorang faman akharaha, barang siapa yang mengakhirkan pelaksanaan sholat tanpa ada uzur,
maka berarti dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga seseorang yang mendahulukan pelaksanaan sholat dari waktunya, belum masuk waktu sholat sudah sholat, maka dia juga telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja mana yang lebih berat dosanya? Orang yang sholat sebelum masuk waktunya atau orang yang sholat setelah habis waktunya? Jawabannya, orang yang sholat sebelum masuk waktunya dosanya lebih berat. Kalau ada orang misalnya sholat zuhur jam 10 pagi, itu dosanya lebih berat daripada orang yang sholat zuhur jam 4 sore. Sama-sama dosa besar. Yang ini dosa besar, yang ini juga dosa besar. Dia sholat zuhur jam 10 pagi saking semangatnya. Yang satu saking malesnya jam 4 baru sholat zuhur. Yang ini dosa, yang ini dosa. Ini jatuh pada dosa besar, ini jatuh pada dosa besar. Tapi yang sholat zuhur jam 10 pagi dosanya lebih berat dibandingkan dengan yang sholat zuhur di waktu asar. Kenapa? Karena kalau orang yang sholat sebelum masuk waktunya, sholatnya nggak sah. Sama sekali nggak sah. Tidak sah adaan, tidak sah qadaan. Dianggap nggak sholat. Dianggap nggak sholat sama sekali. Tapi kalau ada orang sholat zuhur tadi jam 4 sore, sudah masuk waktu asar, maka sholatnya sah qadaan. Sholatnya tetap sah, tapi sholat qada namanya itu. Karena sudah terlambat dari waktunya. Tapi sholatnya tetap sah. Karena itu yang pertama tadi, itu dosanya lebih berat. Karena sholatnya udah nggak sah, tidak sah. Baik qada maupun ada tidak sah. Sementara yang terlambat tadi, dia jatuh pada dosa besar, tetapi sholatnya masih sah. Meskipun begitu mendapatkan ancaman azab yang berat. Di dalam Al-Quran disebutkan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailul lil musallin, azab yang berat bagi orang yang sholat. Siapa itu orang sholat yang bagaimana yang dapat azab yang berat? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka yang lalai. Lalai itu bagaimana? Dia mengakhirkan pelaksanaan sholat dari waktunya sampai habis waktunya. Nah, ketika sudah masuk waktu zuhur, dia bilang nanti ajalah jam 1. Sudah jam 1, nanti ajalah jam 2. Sudah jam 2, nanti ajalah. Tiba-tiba sudah masuk waktu asar. Itu namanya sahun. Orang yang menunda-nunda pelaksanaan sholat sampai habis waktunya. Di dalam ayat ini, Al-Quran ini disebutkan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang kayak begini nanti di akhirat akan mendapatkan wail. Wail itu azabun syadid, azab yang berat bagi orang yang menunda-nunda pelaksanaan sholat sampai habis waktunya. Jika orang yang menunda-nunda pelaksanaan sholat sampai habis waktunya diancam dengan azab yang berat, bagaimana dengan orang yang gak sholat sama sekali? Orang yang sholat tapi sampai habis waktunya mendapatkan ancaman azab yang berat nanti di akhirat. Kalau orang gak sholat, lebih berat lagi. Nah, lebih berat lagi. Karena dia sama sekali tidak menjalankannya, dan nanti di akhirat dia harus mempertanggungjawabkannya, mendapatkan ancaman azab yang berat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, sampai di sini pengajian kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin at-tahirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Allahumma ja'alna wa ahlana wa zawjatina wa auladana wa banatana wa masyayikhana wa talamidana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli as-su'i wa dhairi ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum ditutup, kita mengingatkan insyaallah minggu depan kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam malam Rabu ya. Jadi bukan malam Selasa, malam Rabu. Jadi berarti minggu depan kita tetap ngaji seperti ini. Baru malam besoknya itu kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini maulidnya Nabi Agung, makhluk yang paling mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang mengaku sebagai umatnya yang mencintai beliau, maka kita hendaknya ya mau berkorban untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, ini amal di kotak itu sudah lebih dari 2 juta ya. Yang kemarin 2 juta, mungkin sekarang dibuka lagi, ada lagi tambahan. Silahkan bagi yang berinfak untuk Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipersilahkan. Bendaharanya Bu Yun ya, Bu Yunani, panjenengan sakit langsung menghubungi ke beliau untuk infak peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil